Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan membahas tentang inti sebenarnya khalwat. Inti sebenarnya khalwat itu sebenarnya bukan hanya di pikiran kita yang fokus kepada satu titik. Bukan hanya pikiran kita yang fokus kepada nafas. Bukan hanya itu. Namun kesadaran dalam pandangan itulah yang paling penting, hadirin semulakan. Kesadaran itu yang memandang siapa, yang dipandang siapa. Dan kemudian ketika dalam pandang memandang itu kita memandang, contoh kita yang memandang nafas ini masih dalam keadaan terhijab. Kalau kita memandang Nur Muhammad, kita memandang Nur Muhammad, maka ini tahap awal. Kalau dikatakan itu tahap mubtadi. Kita memandang Nur Muhammad sampai lebur nantinya kepada Nur Muhammad, baru bertubuhkan Nur Muhammad. Kemudian tahap kedua, Nur Muhammad memandang zat Allah. Itu tahap kedua. Kemudian zat Allah itu sendiri memandang daripada sifatnya. Jadi seperti itu. Zat Allah itu sendiri memandang daripada Nur Muhammad. Kok itu namanya turun, Mas? Tidak. Tanazzulnya itu karena sudah dia torokki tadi di tingkatan kedua. Jadi tingkatan awal tadi mubtadi itu kita meleburkan diri kepada Nur Muhammad, merasakan bertubuhkan Nur Muhammad, menyadari bahwa tubuh kita itu Nur Muhammad. Caranya bagaimana? Tahap mubtadi ini, tahap pertama. Jadi rasa Adam kepada rasa Muhammad. Caranya bagaimana? Jadi kita merasakan, menyadari betul-betul yang di dalam itu. Kita menyadari rasa yang di dalam. Kita menyadari, sadar diri bahwa kita itu bertubuhkan ruh. Rasakan, sadari coba yang di dalam. Sadari, bertubuhkan ruh. Nah, kalau belum bisa, sadarkan saja terus-menerus, musyahadahkan pandangan itu, memandang Nur Muhammad. Memandang Nur Muhammad, mana itu Nur Muhammad? Itu sifat ma'ani. Kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basur, kalam, batin kita ini. Itu yang dimaksud Nur Muhammad. Jadi apakah kita menghayal-hayalkan atau bagaimana, Mas? Tidak. Nur Muhammad itulah yang batin, nyata dia kepada nafas. Dan nafas ini menyeluruh ke seluruh alam. Jadi kemanapun hadapkan wajah, di situ ada Nur Muhammad. Meliputi Ar-Rahman. Sifat Allah ini meliputi seluruh alam semesta. Makanya dikatakan Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman itu sifat. Ar-Rahman itu bukan dikiaskan, bukan ditujukan kepada zat. Ar-Rahman itu sifat Allah. Kalau Allah itu zat. Kalau nur itu zat. Nur Allah itu zat. Allah itu zat. Nah, kalau namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, itu semuanya itu murni sifat. Jadi sifat itu siapa? Nur Muhammad. Jadi pandanglah Nur Muhammad itu sampai betul-betul lebur. Lebur itu sudah menjadi akunya Nur Muhammad di situ. Dari akunya Adam, akunya jasad tadi menjadi kepada akunya Nur Muhammad. Nah, jadi itu proses. Kemudian ketika sudah bertubuh Nur Muhammad, nah ini naik lagi. Ini tingkatan mutawasid kedua. Jadi naik lagi kepada akunya Muhammad ini, kepada akunya Allah. Memandang dulu, tahap pandangan dulu. Mana yang bernama Allah di balik Nur Muhammad ini, di situ ada Allah. Jadi yang paling dalam. Nah, di dalamnya, mau dikatakan di dalamnya Nur Muhammad, benar. Mau dikatakan paling dalamnya Nur Muhammad, benar juga.
mau dikatakan di luarnya Nur Muhammad atau Nur Muhammad di dalam Allah, benar juga. Intinya di balik ini, di balik Nur Muhammad, di balik ruh semesta alam ini, itu ada zat Allah yang meliputi segala sesuatu. Nah, itu yang dipandang. Tembuskan ke situ, bahwa Nur Muhammad ini ada di dalamnya Allah. Tembuskan, baru hadapkan dimanapun, semua yang dipandang Allah. Tapi sebagai akunya Nur Muhammad. Nah, nanti lama-lama lebur sampai ke tahap muntahi. Tahap muntahilah zat, sudah bertubuhkan zat, baru memandang sifat kembali. Jadi zat memandang sifat. Kalau tadi af'al memandang sifat. Tahap mubtadi pertama tadi, af'al memandang sifat. Jadi masih kita meleburkan diri ke Nur Muhammad, itu pertama. Yang kedua, tahap di mana Nur Muhammad sifat memandang kepada zat. Jadi sifat ke zat. Kalau tadi af'al ke sifat, kemudian sudah jadi sifat ke zat. Ini tahap mutawasid di tengah kedua. Kemudian yang tahap yang ketiga, zat memandang sifat kembali. Jadi akunya af'al, akunya sifat, akunya zat. Nah, paham ya? Akunya tubuh, akunya nyawa, akunya rahasia. Nah, akunya rahasia ini, di puncak inilah ananya Allah. Disinilah level daripada zat. Inilah yang dikatakan bertubuhkan zatullah. Artinya zat Allah itulah yang dipakai untuk berdiri. Bukan dipakai ya, kalau kata-kata pakai itu agak kasar. Artinya kita semua itu bertubuhkan zat, meleburkan diri kepada zat, kembali kepada zat. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kunci daripada khalwat ini adalah sadar yang memandang, yang dipandang tunggal, wahdatus syuhud. Bukan kita Muhammad baru ada Allah yang dipandang. Ini masih syirik. Kalau mengatakan kita Muhammad ada Allah, itu syirik. Tapi kalau meskipun ada kita bagi Allah Muhammad Adan, atau Allah Muhammad Ahmad, atau Allah Ahmad Muhammad, atau Rasul Allah Muhammad Rasul Allah, meskipun namanya tiga tapi tidak berlainan, itu tetap tunggal. Zat, sifat, asma, afal itu tunggal. Itu bagi orang yang paham. Tapi kalau menyebutkan seperti ini, kita Muhammad kemudian memandang Allah, itu masih ada kesyirikan. Karena kita masih mengaku Muhammad. Padahal Muhammad itu adalah sifatnya sendiri. Nah, ini yang menjadi kebanyakan kita. Kita hanya memfokuskan di bacaan kebanyakan. Kalau tidak di bacaan, di nafas. Kalaupun tidak di nafas, kita di jantung dan sebagainya. Macam-macam titik fokus. Bukan ke situ saja. Yang inti daripada inti itu hadirnya kesadaran, hadirnya sir Rabbaniyah itu. Nah, kalau di dalam mendirikan sholat itu rukun kolbinya, nah itu sir Rabbaniyahnya itu hadir, betul-betul merasakan, betul-betul menyadari itu. Tidak hanya dengan berkhalwat 1 jam, 2 jam, tapi ternyata tidak ada kesadaran meskipun sedetik. Nah, kalau ada meskipun lupanya sampai 5 menit lebih, atau lupa sampai 10 menit tapi kembali lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah, latihan terus. Kesadaran itu yang mau dijaga. Pandangannya, ingat, kesadaran pandangannya, bukan apa yang datang, apa yang terpandang, apa yang terdengar. Pandangan itu bukan hanya penglihatan mata, tapi termasuk pendengaran juga, termasuk yang datang di dalam juga, bisikan juga. Jadi intinya ketika dalam berkhalwat, fokus misal kemana satu titik, misal ya, ini misal ke nafas, tapi yang dipandang itu jangan sampai nafas dia memandang. Misal nur yang memandang, yang dipandang nur, artinya tunggal. Yang memandang nur, yang dipandang nur. Nah, ketika datang khayalan-khayalan, kasab khoyali, ataupun diperjalankan di suatu tempat, nah,
bukan tempatnya itu yang kita mau nafikan, ataupun yang datang itu kita nafikan kemudian fokus lagi, bukan. Ataukah bukan itu yang difokuskan, bukan. Maksudnya bagaimana, Mas? Nah, ketika datang sesuatu itu kan sesuatu makhluk ya. Sesuatu makhluk, sementara yang dicapai itu zat yang laisa kamitslihi syai'. Apapun yang datang itu semua makhluk. Namun ketika kita memandang itu, dan yang memandang ini nur ke nur, nah itu tidak terhijab. Itu yang kita maksud. Kesadarannya itu, wahdatus syuhudnya itu betul-betul main di situ. Bukan hanya memandang perjalanan atau memandang napas, bukan, atau memandang Allah ataupun memandang Muhammad. Kalau masih kita di situ, itu yang tertolak sebenarnya. Itu kan perasaan kita saja. Ini yang mau disadarkan. Kesadaran itulah namanya. Makanya kita bilang beda sadar, beda kesadaran. Nah, kesadaran ini yang dimaksudlah. Yang dimaksud inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dijaga itu kesadarannya. Dalam keadaan berdiri, baring, duduk, mau di WC dan sebagainya, didaimkan terus secara terus-menerus. Nah, jadi itu intinya sebenarnya khalwat tuh. Masukkan betul-betul daripada akunya Adam kepada akunya Muhammad kepada akunya Allah. Jadi tahapnya itu cuma 3 sebenarnya. Cumanya ini yang gampang dibilang. Tapi untuk intunya, Masya Allah, luar biasa. Nah itu tadi proseskan dari akunya Adam tadi, akunya jasmani kepada akunya nyawa, akunya rohani. Kemudian akunya rohani kepada akunya sirrullah, akunya zat Allah. Nah, di situ sampai situ saja. Di atasnya itu Rabbul Izzati yang tidak bisa lagi dibahas sampai kapanpun, tidak akan bisa. Jadi itu prosesnya. Apapun yang datang, apapun yang didengar, tidak usah kita hilang-hilangkan pendengaran itu, tidak. Nikmati saja apa yang didengar itu. Baru sadarkan betul-betul itu Nur Muhammad. Yang memandang juga Nur Muhammad. Ataukah yang memandang itu adalah Zat Allah. Begitu. Begitu. Betul-betul disadarkan itu. Kesadaran itu yang main. Nah, sama ketika di luar juga begitu. Nah, kalau mau ke Nur Muhammad, berarti zat memandang sifat, atau bisa juga sifat memandang sifat, atau sifat memandang zat. Nah, tergantung daripada amaliyahnya, amaliyah torikonya apa di situ. Nah, jadi seperti itu. Kunci daripada khalwat yang sebenarnya di situ. Bukan, jadi jangan kita, aduh saya ini tidak fokus Tuan Guru, aduh saya tidak fokus ini Mas. Bukan fokus di situ. Sampai kapanpun ombak itu jangan dilawan. Ibarat lautan, ombak itu akan tenang dengan sendirinya nanti, tenang. Nah nanti setelah tenang itu, disitulah muncul kalamullah. Kalamullah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu semacam suatu getaran frekuensi, sehingga kita itu paham apa yang diwahyukan, apa yang diilhamkan menjadi warid bagi kita. Tapi nanti ujung-ujungnya naik ke sini juga, menjadi akal Rabbani dari sini. Kalau ke diri dari sini, baru naik ke ulu hati, naik ke sini. Kalau mau dibilang dari mana semua itu sumbernya, dari situ. Oke? Begitu sebenarnya disadari. Jadi kalau keluar, yang disadari itu saja. Maha suci yang meliputi segala sesuatu. Kemudian ketika bersunyi-sunyi, sadari. Begitu, terus menerus seperti itu. Kesadarannya wahdatus syuhud bukan kefokusan kepada satu titik saja atau satu zikir saja, bukan. Tapi kalau mau sesempurnanya, titiknya juga ada, kemudian pandangannya bagus, zikirnya juga ada. Itu paket komplit. Nah, mungkin begitu hadirin semulakan. Semoga kita diistiqomahkan terus semuanya. Subhanallah bihamdik, subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.